وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Kalau yang nanti sudah tegas oleh Allah Subhanahu wa taala, innama harrama rabbuk harrama Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan harrama, baru itu diharamkan. Tapi kalau yang masih meraba-raba seperti ini haram atau tidak, para salaf itu ungkapannya jangan, gitu aja gitu loh. Jangannya ini apakah sampai haram atau tidak, di situ para salaf berhati-hati dalam menyebutkan hal tersebut haram. Ini yang saya dapati dari kitab-kitab para salaf. Jadi demikian. Illa tarafal ayah, kecuali penggalan-penggalan ayat, ujung-ujung ayat saja. Itu ada sebagian salaf yang membolehkan, kata siapa? Kata Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Wal harfa, atau membaca hurufnya saja, sebagian huruf boleh. Wa nahwa dzalik, dan yang semisal dengan itu. Wa rakhasu lil junubi wal haid fit tasbih wat tahlil, dan mereka memberikan rukhsah bagi yang junub dan yang haid ini oleh pendapat yang pertama, itu boleh berzikir dengan zikir yang lain selain Al-Quran, semisal tasbih dan tahlil. Nah, ini pendapat jumhur atau mayoritas ulama yang dinukilkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya, bahwasanya kebanyakan dari mereka melarang. Terus kemudian masih ada sisa waktu 4 menit lagi ya. Kalau nanti ditanya, apa sih dalilnya jumhur? Ini tadi ada hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim menyebutkan Nabi berzikir dalam setiap keadaannya. Nah, zikir ini kan masuk Quran. Kenapa kok Quran dilarang sama jumhur? Kok dilarang menzikirkan Al-Quran gitu? Kalau zikirnya itu adalah ayat Al-Quran, kok dilarang sama jumhur ulama, sama mayoritas ulama? Mayoritas lagi yang melarang. Kalau 1, 2, 3 ini nggak apa-apa gitu kan. Ini mayoritas yang melarang demikian. Jadi ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah di dalam sunannya, dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqra'il haidu walal junubu syai'an minal Qur'an. Janganlah seorang wanita haid dan seorang yang sedang junub untuk membaca apapun dari Al-Qur'an, enggak boleh. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Hadis ini didhaifkan oleh Imam Bukhari gitu loh. Makanya Imam Bukhari tadi di dalam kitab sahihnya mengisyaratkan boleh wanita yang haid itu baca Quran. Dilihat dari judul-judul babnya Imam Al-Bukhari. Nah, di sini di dalam Sunan Tirmidzi baru kita dapati penukilannya oleh Al-Imam At-Tirmidzi bahwasanya Imam Bukhari melemahkan hadis ini. Nah, hadis ini oleh jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i ini dipakai sebagai landasan hujjah gitu loh. Dipakai sebagai landasan hujjah untuk mengharamkan apa? Mengharamkan wanita haid baca Quran. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i, wanita haid yang hafal Quran dia murojaah aja nggak boleh gitu. Ini apa? Ketegasan yang demikian disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Nah, Al-Imam Al-Bukhari kenapa kok melemahkan hadis ini? Mudah-mudahan cukup waktunya ini. 1 menit lagi ya. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan hadis ini dari jalur Ali bin Hujrin dari Ismail ibn Ayyash. Ismail ibn Ayyash meriwayatkan dari Musa ibn Uqbah dari Nafi' dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Di dalam sanad periwayatan ini terdapat seorang perawi yang namanya Ismail ibn Ayyash Al-Himsi. Al-Himsi itu di kota Homs. Kota Homs itu di Syam. Ismail ibn Ayyash ini, beliau adalah perawi yang
kalau meriwayatkan dari guru-gurunya yang berada di Syam, itu hadisnya kuat, hadisnya sahih. Tetapi ketika beliau itu meriwayatkan hadis-hadis dari luar negeri Syam, beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis mungkar. Nah, untuk hadis ini dari siapakah Ismail bin Ayyash ini meriwayatkan? Ismail bin Ayyash meriwayatkan dari Musa ibnu Uqbah. Musa ibnu Uqbah itu perawi di mana? Al-Madani, di Madinah. Nah, di sini Ismail ibn Ayyash rahimahullah meriwayatkan dari Musa ibn Uqbah di Madinah. Nah, kata Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ketika beliau mengutip penjelasan dari Al-Imam Al-Bukhari, qala Tirmidzi rahimahullah wa sami'tu Muhammad bin Ismail, aku mendengar Muhammad ibn Ismail. Siapa ya ini? Imam Bukhari. Yaqul, mengatakan, inna Ismail bin Ayyash yarwi an ahli al-Hijaz wa ahli al-Iraq ahaditha manakir. Ismail bin Ayyash ini banyak meriwayatkan dari para perawi Hijaz dan dari para perawi yang ada di Irak hadis-hadis mungkar. Ka'annahu, seakan-akan di sini Al-Imam Bukhari ini ngapain? Dha'afa riwayatahu anhum fima yatafarradu bihi. Di sini seolah Al-Imam Al-Bukhari melemahkan riwayatnya Ismail bin Ayyash dari perawi-perawi Hijaz. Hijaz itu Mekah, Madinah. Kemudian dari perawi-perawi di Irak. Kalau Ismail menyendiri, kalau dia nggak ada temannya. Nah, sekarang kita lihat di dalam sanad hadis ini Ismail bin Ayyash kan meriwayatkan dari Musa bin Uqbah. Harusnya kita cari Musa bin Uqbah ini kan di Madinah. Ada nggak murid-muridnya di Madinah yang membawa hadis ini? Gitu. Dicari nggak ketemu, gitu loh. Ketika nggak ketemu, ini Ismail bin Ayyash dapatnya dari mana? Murid-muridnya Musa bin Uqbah yang ada di Madinah nggak ada membawakan hadis ini, nggak ada ngeriwayatkan hadis ini. Tahu-tahu Ismail bin Ayyash jauh-jauh dari Syam mengatakan ini saya dapatnya dari Musa bin Uqbah. Ini dipertanyakan, tanda tanya di sini. Maka hal inilah yang menjadikan bahwasanya hadis tentang larangan wanita haid itu untuk membaca Al-Quran itu adalah hadis yang lemah. Maksimal yang kita dapati untuk larangan wanita haid membaca Al-Quran itu hanya fatwa dari sebagian besar para salaf saja, gitu. Akan tetapi nanti dalil yang tegas baik dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW kita tidak mendapati yang sahih. Oleh karena itu, pendapat yang saya pilih di sini adalah bagi wanita yang haid masih boleh baca Al-Quran. Akan tetapi dalam rangka menjaga adab, hendaknya seorang wanita yang haid kalau memang mau membaca Al-Quran, jaga dirinya, jangan sampai darah haidnya itu mengotori mushaf Al-Quran. Atau kalau dia hafid Al-Quran, seorang wanita haid tersebut hafizah li kitabillah, dia hafid untuk Al-Quran, hendaknya sebelum murajaah hafalannya itu dia berwudu terlebih dahulu dalam rangka menjaga adab dengan Al-Quran. Ini saja yang bisa kita pelajari dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.